Ntar Kak Cika share. Oke. Kita lanjut ya, ntar Kak Cika jelasin dulu yang Halo. Tika gimana? Gak ngapa-ngapain hari ini. Masa? Hari ini kan laptopnya dipakai sama kakak kelas 9. Jadi nggak ngapa-ngapain. Jadi nggak ada tugas? Asik dong. Aduh, Kak Cika bentar ya. Let me mengatur dulu. Ntar. Kak Cika udah ngerjain ya yang mana yang idea ya? Mana yang idea? Idea. Justin. Ntar dulu sayangku ya, sabar ya. Idea nih. Nah, Kak Cika kan waktu itu bikin ya. Kak Cika yang share screen apa idea yang share screen mendingan? Kak Cika. Kak Cika. Ayolah kalau gitu. Nih Kak Cika udah bikin akhirnya sama Kak Cika teh yang ntar ini gini baiknya adalah kita bagi dua. Jadi layarnya idea lombanya Kamis loh Kamis jam 18.30. Pokoknya 2 jam aja. Tunggu sabar. Kak Cika cari dulu takut banget kakak aku belum terlalu belajar tentang itu. Semua orang juga takut, emang nih susah sih. Kak Cika juga takut kalau ikutan, tapi nggak apa-apa lah, anggap belajar gitu Kalau nggak ya. menang takut gimana gitu. Enggak lah, enggak. Pengalaman ini mah. Tunggu. Ini Kak Cika mati-matiin dulu yang tadi biar nggak berat ya. Tunggu. Ini Kalau nggak menang nggak apa-apa kan? nggak apa-apa. Wah gini, idea jangan mikirin ini teh. Wah ini lomba, harus menang atau wow ini sekarang lagi apa gitu nggak usah. Anggap aja lagi ngoding sama Kak Cika. Lihat, lombanya 5:30 sampai 6:30 ya, Kamis ya. Oke. Nah, yang penting enjoy aja, enjoy. Soalnya ya mau gimana lagi. Nah, ini ya Kak Cika kemarin ngerjain yang idea ini kan. Yang ini yang auction bisa yang ngatur buku. Kan kemarin Kak Cika nggak bisa nukerin kan, yang nukerin buku. Akhirnya sama Kak Cika dibikin kayak gini, jadi si hurufnya tuh punya angka gitu. Jadi kalau misalnya dia L, dia 0, kalau M dia 1, kalau S dia 2. Jadi nanti kita sort berdasarkan angkanya gitu. Originalnya apa, kita sort, terus kita gabungin gitu sesuai sama custom key-nya dia gitu. Tapi ntar ya, Kak Cika punya cara lain nggak ya, yang lebih enak lagi nggak ya? Bisa juga gini. Kan kita punya buku ya, bukunya kan LLLLSLM ya. Kalau dia ada L, atau bisa juga gini sih, kalau misalnya mau coba ya, misalnya Kak Cika buat kode baru ya. Kita minta input ya. Box sama dengan input gitu ya. Nah, terus for kita sepanjang itu for i in range sepanjang si buku itu ya, ada berapa buku itu kita bikin list baru aja. Jadi kita bikin misalnya ordered books ya, sorted books lah ya. Dia udah makan belum sih? Sambil makan boleh ini if hello. Oke. Karena mikir dulu gimana ya. Kalau ada L kita masukin ini aja.
if books. Oh, Kak Cika tahu. Oke, oke. If books itu sama dengan L sorted books, masukin ke dalam sorted. Coba dulu ya. Sekarang kita print. Nanti baru kita ngerjain yang artis. Pokoknya ngerti dulu. Pelan-pelan aja, Ay. Jadi kita ngurutin, sebenarnya ngurutin huruf. Kalau dia punya ide, kasih tahu. Lah. Range. Oh. LLSLM. Oke, udah bener nih. Oh, atau gini aja. Kita tambahin kalau L, nanti kita tinggal nambahin. Jadi kayak kita sortingnya tuh, kalau kita nemu L, taruh aja di kiri dulu semua gitu kan, Ay. Nah, berarti Acika tuh, sekarang berarti kita nyari buat M. eh Gini aja berarti. Bisa juga sih gini kalau udah barbar. 3 kali aja. Itu nyari buat L, ini nyari buat M, ini nyari buat S. Tapi ini berhasil sih, tapi ya udahlah cara barbar lah. LL, SLM. Bukan? LL, LL, L, MS. Nyungurut kan sekarang jadi caranya tuh ini ya, kalau lihat dia lihat bingung lihat yang cara pertama kan. Kalau cara yang pertama tuh Kak urutin ya. Jadi L itu 0, M itu 1, L itu S itu 2. Jadi diurutin berdasarkan angkanya. Tapi jadinya gini kan, ada kayak pakai join gini sama di sort gini kan. Mungkin idea bingung. Nah, kalau pakai cara gampang gini aja, anggap misalnya idea masukin buku nih. Bukunya ada large, light, small, large, medium. Nah, Kak Cika anggap aja sekali itu ya, banyak bukunya nih. Bukunya saya ada 5. Nah, kalau misalnya dia L, taruh aja sebelah kiri gitu, masukin ke yang sebelah kiri. Nanti kalau udah selesai, ke situ lagi gitu. Terus cek ada yang M nggak? Kalau ada M, masukin. Terus cek lagi. Kalau ada S, baru masukin gitu. Jadi misalnya Kak Cika punya berapa ya? Inputnya misalnya S, M, LL, S, LM, SSS, LLL, M, LM, LM gitu ya misalnya. Terus suruh ngesort. Nah, terus dia bisa ngesortin kayak gini ya jadinya. Tapi sebenarnya kalau secara coding rada ini karena dia nyari 3 kali kan. Pertama nyari L dulu semua, terus nyari M dulu semua, baru nambahin, terus naruh L dulu semua, baru tambahin gitu ya. Tapi berhasil gitu. Nah, nanti idea tuh pas lomba nggak usah khawatir sama hmm, codingnya mau kayak gimana gitu. Yang idea ngerti aja, misalnya, oh kayak gini ya, misalnya ini kan sorting ya, ngurutin angka, ngurutin huruf gitu. Idea maunya gimana cara yang paling gampang. Kalau itu udah berhasil ya udah gitu. Nah, sebenarnya ini cara paling gampang sih menurut Kak. Bisa juga misalnya dia punya gini nih. Sebenarnya ya, bisa misalnya dia punya list. Kalau dia mau cobain boleh. Misalnya dia punya list. Ini list yang pertama nih. Bukunya masih berantakan nih. Ada yang medium di sini, ada di sini. Terus ada medium lagi, ada small, ada L lagi, ada M lagi gitu ya. Nah,
Oh, ini aku mau nge-send itu PDF. Hah, mau gimana? PDF itu dari untuk Perlu nggak? apanya Perlu sih nggak? untuk Ada loh kayaknya Kak perlu Cika. deh. Kak Cika Kan udah Kak ngirim. Cika punya? Kan Kak Cika udah ngirim ke ID dari kemarin. Oh, Nih, yang ini. Nih, ada di WhatsApp kok. enggak yang satu lagi yang tentang rules-nya itu loh. Iya, di situ. Satu file. Rules-nya. Heeh. Oh, rules. Rules apa yang ini? Nah, Yang lomba. iya. Oh, yang lomba Dapat mah nggak? link aja. Tunggu, sebentar Kak Cika kirim ya. Coba. Ini websitenya. Ntar, tadi kirim. Nah, itu. Yang itu. Lihatin, sertifikat dapat digunakan untuk apply universitas. Berarti nggak apa-apa, menang kalah kan dapat sertifikat tuh, bisa dipakai. Oh ya ya. Mm-mm. Gak apa, pokoknya pengalaman dulu aja, cobain dulu aja. Don't worry. Nah, balik lagi ya, kalau dia udah lihat soalnya kan, sebenarnya kan kita bisa punya list kayak gini. Ini gini mau katakan. Tadi mau katakan Kak Cika. Sebenarnya kalau kita punya list tuh, atau string aja ya, bisa juga sih kalau string. Coba ya, clear dulu. Bisa aja bikin gini, idea, I'm not a robot. Oke, ini soalnya. Coba. Kak Cika sebenarnya bisa aja bikin list atau string aja kan. Misalnya eh, L, misalnya ada M ya, M, L, S, L, S lagi, M lagi, terus ada L lagi, terus ada M lagi gitu misalnya. Kita misalnya punya string kayak gini kan. Nah, kita kan bisa iterate satu-satu, Jadi kayak misalnya, yaudah kita bikin bikin satu kata-kata baru yang masih kosong gitu. Nah, terus kita cek dulu. Jadi kita iterate si string yang pertama ini. Cek ya, berarti kan ini length-nya itu berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan? Length-nya 8 kan? Gitu kan? Berarti for-nya 8 kali kan? Nah, kita kan bisa ngambil ya. Ini kan berarti ini kan huruf ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, ke 7 kan. Nah, berarti kalau gitu kita lihat satu-satu nih. Kita cari di awal tuh cari L aja kan. Ini pakai cara Kak Cika ya. Ini ngejelasin cara yang Kak Cika ya. Di awal tuh dia cuma cari L aja. Begitu ada L, dia taruh di sini. Terus dia ketemu L lagi, dia taruh di sini nih. Dia ketemu L lagi, dia taruh di sini. Udah beres ya. Terus dia balik lagi ke depan. Terus dia oke, gue sekarang cari M. Ada M ya? Oke, taruh di sini gitu. Terus cari lagi, oh ada M lagi, taruh di sini lagi. Cari M lagi, oh dapat M. Kan udah semua tuh. Dah. Sekarang iterasi lagi yang terakhir. Jadi yang ini udah ya. Yang ini udah. Sekarang yang ini Nah, sekarang nyari S. Oh, ada S. Ternyata S. Oke, ada S lagi. Ada. Ya udah. Sekarang udah ngurut kan jadi rapi kan? Maksudnya ini panjangnya tetap 8 kan? Gitu aja sih sebenarnya caranya. Tapi ini sebenarnya cara paling gampang. Sebenarnya bisa juga misalnya si listnya misalnya kalau misalnya dia udah diambil dihapus gitu ya. Hilangin tinggal sisanya gitu bisa. Tapi ini udah cara paling gampang. Nah, kalau dia punya cara lain bagus. Tapi kalau nggak apa-apa. Jadi cara mikirnya gitu aja. Itu tadinya Kak Cika tuh mikir gini, ingat nggak yang minggu lalu Kak Cika pusing? Jadi Kak Cika pikirnya misalnya gini, soalnya kan dia suruh kan ini kan, LL, S, LM kan. Terus Kak Cika tuh tadinya kan mau nuker kan, jadi kayak gini misalnya. Oh, oke, ini tuh harus dituker ya gitu kan. Mm-mm. Terus tuh jadi ribet tahu, jadi
hah, kok pusing gitu, terus nggak nuker kan. Jadi kalau saya idea nanti ngerjain soal, terus dituker, apa nggak berhasil, cobalah pendekatan lain gitu, karena berarti itu ngebuang waktu. Ini kayak ini KCK tuker nih misalnya, ini KCK tuker, dia jadinya adalah L L L S M gitu kan. Tadinya KCK pikir bakal gampang, terus ini akhirnya ditukar, ternyata nggak nuker gitu kan, benci gue nggak tahu kenapa. Terus jadi nanti dia hasilnya L sorry, mau pakai biru, L L L M S gitu. Nah, ini baru hasilnya bener. Tadinya mau begitu, tapi ini ternyata ini ribet. Kemarin tuh nggak berhasil. Jadi bisa pakai cara ini aja. Yang penting berhasil gitu. Gitu ya. Udah. Nah, kalau idea ini udah, nggak ada pertanyaan yang 1 sama 2 sama 3. Kita lanjut ke berikutnya, Ai. Soalnya apa? Nih ya, kasih tahu ya. Itu Soal berapa soal sih? 5. Ini tuh makin ke bawah makin susah. Jadi idea lihat deh. Soal yang pertama kan, kalau idea perhatiin, Lumayan sih. Lumayan gampang. iya kan, lu cuma masukin rumus kan, dah gampang gitu kan. Yang kedua mulai nih, oh cari maksimum masih gampang. Yang ketiga udah mulai tricky kan, kayak tadi kayak gampang, tapi ternyata nggak gampang karena nggak ada yang ketiga, tinggal 1 soal lagi berarti ay. Yang ketiga menurut Kak Cika nggak terlalu susah juga, jadi kita tinggal nampilin jumlah angkanya, terus kita ngambil 3 digit terakhir buat diambil aja. Itu juga nggak terlalu susah sih, cuman membacanya aja yang rumit. Makin susah tapi kan, tapi bisa udah. Nah, mulai nomor yang ini J4 ini kan tricky kan. Dia mulai aneh-aneh gitu kan nih. Ntar Kak Cika kok belum J4 ya? Ntar Kak Cika tambahin ini. Sekarang bikin J5. Nah, J5 nih tambah pusing, nak. Nih, ay, kita siap-siap nih, mudah-mudahan. Jadi, hari ini kita mengerjakan J5. Oke ya, itu udah ya. Ay. Nah, yang bikin pusing, jadi Kak Cika kasih hint ya, ay. Yang membuat kita mumet itu kan dia ngomongnya swapping kan. Coba ditukar posisinya. Nah, Kak Cika tuh kemarin terlalu mikirin hard disk tuker gitu. Padahal kan idea misalnya nge-arrange buku kan. Nah, idea ya kan saya bukunya dikeluarin aja dulu semua gitu. Terus idea pilih yang besar 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 taruh, besar taruh. Terus habis itu cari yang sedang 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 taruh gitu kan ya. Terus small small taruh. Nah, kalau dia sebenarnya ngarahin kita tuh bukunya pada tetap di situ, tapi pada saat ada yang posisinya nggak cocok harus ditukar. Kalau ada posisi yang nggak cocok harus ditukar gitu kan. Tapi jadinya ngodingnya lama. Nah, kalau misalnya nanti di lomba, dia cari aja. Maksudnya jangan juga terlalu terpaku sama soalnya. Pokoknya asal bisa berhasil solusinya, udahlah anggap aja boleh. Nah, terus gini, nanti ya, one day gitu ya. Kan dia akan ikut-ikut kompetisi ya. Nanti tuh kalau misalnya dia suka ikut lomba tuh ada yang namanya TLX Info. Dia kapan-kapan ikut yang ini, nah ini tuh ya Cika tunjukin ya. OSN Informatika. Kalau Kak Cika lihat OSN ID Informatika. ya, gini liatin deh soalnya. Ini kan ada latihannya ya, kayak ada pemrograman dasar, C++ apa segala macam. Terus ada problems gitu. Akhirnya mau lihat nggak soalnya. Nah, si soal ini itu tuh kalau nggak sesuai sama yang dia mau nggak bisa disubmit, Jadi kalau yang tadi kan, iya, liatin ada orang ya pada ngerjain nih. Ada yang misalnya accepted, ada yang wrong answer, ada yang nih orang-orang ini tuh mereka ngerjain ini latihan, ada rankingnya juga gitu. Nah, apa ya? Kita ambil contoh ya, misalnya apa ya? Nih, ada yang 2 jam 30 menit, misalnya regular open contest ya. Jangan dong, yang mana dong ya? Yang jangan stres. Ini kalau ini apa? Coba start first chapter ya. Materi kenalan ya. Misalnya, Kak Cika mau nunjukin aja gitu ya.
Ini materinya udah baca, misalnya katakan Kak Cika sosokan udah baca gitu ya. Kak Cika mau nunjukin aja ke idea bahwa, nah kayak gini. Kak Cika tunjukin ya, buat lomba aja misalnya. Nih, kayak gini. Pak Dengklek nih, Pak Dengklek senang lagi belajar. Cobalah membuat, gimana ya tadi nggak baca itunya lupa. Pakai C++ ya? Oh, C out aja. Kita disuruh bikin gini. Tinggal print hello world kan. Ya, tinggal gini kan. Kita submit nih. Nanti sama dia di grade. Tuh, kalau kayak gini dia bilang, oh lupa titik koma. Coba submit. Detail apa sih? See out. Test data resultnya salah. Tuh, nanti ketahuan. Ih, kamu teh salah gitu. Nah, Acik lupa. Harusnya gimana sih? See out teh? See out kan? Python ya? Pakai Python. Iya. Oh, ya Allah. Oh, ya Allah gini ya tuh. Oh, Kak Cika mikirnya pakai C++ ya? Tapi Iya. soalnya bilangnya pakai C++ kan. Iya. Terus tiba-tiba seganti jadi Python. Nah, lihat tuh. Accepted kan? Next chapter misalnya. Ya udah, berarti Kak Cika ngerjain kuis ya. Ntar dia dia kasih kuis bla bla ini harus dikerjain. Tapi kayak gitu intinya. Jadi nanti soal-soalnya tuh kayak gitu, saya sorting atau apa. Tapi ini tuh bagus buat latihan. Jadi nanti nextnya kalau emang kita mau lomba olimpiade, latihannya di sini. Ini penambahan variabel yang tepat kecuali ini kayaknya. Tipe data yang paling tepat ini adalah integer apa short ya? Nggak tahu lah, integer kali. Kapasitas dari, kok jadi C++ lagi sih? Tadi kok boleh Python sih? Gimana sih? 255. Ngarang aja ya, nggak tahu lah inilah. 3 struktur. Rekayasa variabel yang tepat adalah eh AB, int AB, ABC, double AB. Yang benar yang mana? Semuanya benar ya? Semuanya Nggak benar. tahu. Udah submit. Tuh kan, ini ada yang incorrect, Dek. Ini salah. Ini enggak? Coba benerin. Korek, incorrect katanya. 127 apa 256 ya? Oh, coba 256 enggak ya? Ini saya tinggal lagi retake, submit. Incorrect masih retake. 128. Mana gue tahu, incorrect, idea. Sesuai kapasitas mesin. Udah benar. Next. Yeay. Yay. Ini quiz lagi. Oke, kayak gitulah ya kira-kira. Nah, itu tuh Kak Cika tuh kemarin, ntar ya ingetin. Ini kemarin tuh Kak Cika ngerjain satu soal dan Kak Faris ngerjain satu soal juga. Tapi nggak diterima kita berdua. Padahal udah bener. Aduh, gimana ya cara lihatnya? Tunggu. Nah, my profile. Kontes historic. No, submission. Nah, ini lihat nih. Ini kan Kak Cika kemarin tuh ini. Nih ya. Lihat deh. Idea soalnya. Dia kasih memory limit. Terus dia bilang kayak gini loh misalnya. Ini ada orang suka makan bareng di kantin. Murah gitu ya. Uangnya tuh ada N rupiah. Nah, si Najimi itu pengen beliin Osana nasi rames. Tapi setiap kali beli pembelian tuh si Najimi itu cuma satu porsi, Osana dua kalinya. Nah, berapa maksimum piring yang harus dibeli supaya duitnya cukup, tapi mereka tuh nggak ngelewatin kapasitas perutnya juga gitu loh. Nah itu tuh harus di coding ini Kak Cika kan pakai Python kan, udah bikin nih pasarnya kayak gini. Kak Cika coba tunjukin ke idea ya bahwa emang pusing nih kayak gini Kak Cika bikin nih codingnya. Jadi ini kan misalnya Kak Cika masukin ya uangnya 100.000,
Udah gitu harga porsinya 5.000, kalorinya 250, terus kapasitasnya Najimi 1.000, kapasitasnya si Osana tuh 300. Nah, berapa porsi maksimum yang bisa mereka beli? Oh, ternyata cuma bisa beli 3 karena uangnya cukup tapi kapasitas perutnya udah nggak cukup gitu loh, Ai. Di coding gini. Ini kalau Kak Cika submit nggak diterima. Ya, Kak Cika masukin ya codingnya ya, yang itu. Itu tuh nggak diterima sama dia. Jadi nanti kalau idea lomba, kemungkinan bakal suruh ngupload filenya. Nih, Kak Cika kemarin tuh, nah ini, nih ya filenya sama ya. Ada ini kan, kita upload, disubmit, terus sama dia dicek kan. Pas dijalanin, wrong answer. Padahal kalau dilihat soalnya, itu udah bener jawaban Kak Cika gitu. Maksudnya dengan angka yang dia kasih, itu udah sesuai. Kak Faris juga Tapi bikin, tapi nggak keterima. Kasihan. tapi itu mungkin itu gara-gara ada fixed answer-nya gitu. Kayak code-nya harus exactly gitu sih. Ya, iya bener nih ya. Tapi coba ya, misalnya idea lihat ya. Oke lah ya, dia nggak mau terima ya. Kak Cika udah masukin kayak, kalau angkanya segini, Kak Cika dapat segini. Kalau angkanya segini, Kak Cika dapat segini. Udah bener ya harusnya. Nah, tapi kan nggak ada tuh, nggak keterima. Nah, ini orang-orang pada gila sih ya, dilihat pakai waktu waktu kok eksekusi filenya juga sama memori yang dia gunakan juga gitu. Jadi Pak jago-jago lah gitu ceritanya. Nah, kalau kita lihat ininya, jawabannya gini, nggak menjelaskan gitu. Jadi kan dia bilang, kalau menurut uang berarti kan harus ada berapa N per 3M grup. Apa gitu maksudnya? Apa gitu maksudnya? Iya, udah dihitung berdasarkan uang. Uangnya harus cukup. Terus berdasarkan kapasitas perut gitu kan. Osana itu kapasitas perutnya cukup 2 kali, akan dibelikan porsi 2 kalinya, tapi kok perutnya dia belum tentu lebih besar daripada perutnya Najimi juga gitu. Jadi si Najimi itu kalau mau nambah, berarti kan dia si Osana kan jadi 2 kalinya dia. Tapi kalau si Osana ini udah nggak cukup, si Najimi jadi nggak bisa beli gitu. Atau mereka sebenarnya kapasitasnya cukup. Terus kapasitasnya cukup, tapi uangnya nggak cukup, jadi nggak bisa. Gitu loh, Ay. Jadi nanti pas di lomba, kalau misalnya dia eh, harus submit, terus nggak keterima, ya itu berarti ya itu ada aja. Jadi nggak usah panik lah, udahlah gimana nanti aja gitu. Nih ya sekarang taruh taruh aja. Taruh sebentar ya, sebentar. Waduh. Harus dulu. No but. Oke. Kok nggak terus? Ting. Nah, udah ya. Sekarang kita akan mengerjakan yang ini. Ini udah ya. Nah, sekarang ini idea. Lama. Jadi kayak dia tuh, sekarang kita lihat ya. Kita tuh ceritanya mau jadi artis. Misalnya ada satu artis gitu ya. Ya dia itu akan menggambar di, misalnya, eh misalnya, ntar, inputnya tuh 3 ya. Idea lihat deh. Jadi dia mecah lagi kayak gini. Ke lainnya. Nggak usah dilihat ya tabel ini biarin aja. Nih, misalnya dia perhatiin ya, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Kak Cika juga take time nih nggak ngerti-ngerti juga susah ini. Mungkin dia bisa lebih cepat. Kalau 3 gitu ya, sama 3 berarti ini tuh
baris, ini tuh kolom. Ini tuh banyaknya apa ya? Jadi si artisnya tuh nanti menggambar gitu. Dia berapa kali menggambar dan ini kalau 2, berarti di sini tuh ada 2 gitu. Nah, kalau dia bilang R1 berarti row 1. Kalau C1 berarti kolom 1. Nah, Kak Cika gambarin dulu. Berarti gini kayak gini, Ay. Kita tuh kalau 3 berarti kan punya kayak gini. Punya 3 kolom sama 3 baris kan. Nah, ceritanya tuh di awal kan masih kosong kan, belum ada isinya kan. Jadi Iya. dia tuh sebenarnya semuanya blank gitu, Ay. Aduh, ini tapi sih emang emang soal informatik mah emang gitu ya. Tapi udah Rada-rada gimana? sakit kepala Kak Cika juga, ini belum Kak Cika kerjaan emang sengaja mau ngerjain. Aku udah lihat aja udah kayak Iya kan? maksudnya apa? Nah, oke, udah ya. Dah. Nah, kalau pada saat misalnya dia bilang row 1 gitu ya. Berarti kan ini row 1 kan ini kan 1 2 3 kan, Ai. Row 1 2 3 ini kolom 1 2 3 kan. Ini tuh row, ini tuh kolom ya. Gitu ya. Dia bilang row 1. Berarti dia mau nyoret baris ini kan. Nah, kalau dia nyoret baris ini, berarti dia tuh akan ngerubah nilai awalnya jadi pilihannya tuh cuma 2. Ay, dia cuma bisa masukin blank atau black gitu ya sama gold. Cuman boleh 2 ini. Jadi kalau dia tadinya black harus jadi gold, kalau dia tadinya gold dia harus jadi black. Nah, kan dia sekali nyoret kan, berarti sekali nyoret tuh per kolom atau per baris, Ay. Jadi kalau dia bilang R1 berarti satu baris itu harus berubah jadi gold. Jadi ini berubah jadi gold gini, Ay. Nih. Dicoret nih sama si artisnya nih kan, jadi ini kan, Ay. Jadi ini kan berubah gitu. Oke? Dah. Sekarang kita lihat yang kedua. Terus dia nyoret lagi. Ah, gue mau nyoret kolom 1. Berarti dia mau nyoret ke sini kan? Nih, segini. Nah, berarti yang tadinya gold itu harus jadi black kan? Yang black jadi gold, yang black jadi gold. Udah selesai. Udah, ini tuh udah selesai. Ini tuh udah selesai gitu. Terus tugasnya apa? Tugas kita adalah menghitung ada berapa sisa, ada berapa gold yang ada di kanvas tersebut. Berarti 4 kan? Sama dengan 4 gitu, ay. Jadi kita disuruh ngoding kayak gitu. Coba bayangin. Pasti nggak? Berarti kan 1. Kita harus bikin array sebesar baris sama kolomnya. 2. Kita harus nyimpen harga untuk setiap baris sama kolom. 3. Kita harus nyatet perubahan per baris sama per kolom si artis. 4. Kita harus ngitung hasil akhirnya gimana gitu. Pusing nggak, Ay? Gitu ya. Nih, Kak Cika clear dulu. Oke, sekarang kita clear dulu. Pokoknya kalau codingnya nggak selesai nggak apa-apa lah. Paling nggak paham formatnya dulu. Terus udah ya. Jadi kan kalau idea lihat di sini kan, tadi yang seperti Kak Cika jelasin kan, berarti di sini kan, ini kan coretan pertama kan, di kolom 1 kan. Terus sama dia dicoret begini kan. Oke. Terus totalnya berarti G-nya ada 4 kan. Gitu. Udah? Sampai sini udah kebayang ya, Ay? Itu 3 kali 3. 3 kali 3 nih. Oke. Bentar. Sekarang, dulu. Sekarang Kak Cika mau nunjukin sampel input 2. Cuman ini sih, tapi mumet banget nih, bentar ya. Sekarang Kak Cika gambar dulu. Sabar aja. Berarti 4, 5 kan. Ada 7,
ada 7 coretan ya berarti ya. Nah, berarti kan kalau kita gambar berarti ada 4 baris kan? 4 baris dan 5 kolom. Berarti 1, 2, 3, 4. Tapi ada 5 kolom. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu kan? Ini kan tadinya blank ya, anggap blank. Udah gitu, berarti di awal dia bilang R3. Ntar Kak Cika nomorin dulu. Ini Kak Cika kasih nomor 0, sorry. Ini row, ini row, ini kolom ya. Ini kolom 0, sorry. Ini kolom 1, kolom 2, 3, 4, 5. Ini barisnya 1, 2, 3, 4 gitu ya, Ai. Dah, sekarang kan dia masih blank semua nih. Terus dia bilang, oke, langkah pertama row 3. Berarti row 3 tadinya blank jadi ini kan Ai semuanya. Ini Kak Cika tulis dulu kali ya. Mana ya anaknya? Ini harus ditulis dulu sih sebaiknya. Oke, gimana gue yang nulisnya? Gimana dong, gimana dong? Ini black dulu aja ya. Berarti blank dulu ya. Sorry. Pakai kuning aja deh di awal mah. Ini semuanya masih black ya. Sabarlah, sabar. Dia nggak makan sei sapi lagi. Tahu mak. Kapok. Itu Tahu nggak? susah Sebenarnya makanya. itu bukan daging sapi, tau itu daging aligator. Bisa makan. Tapi Susah sebenarnya, makanya. sei itu kan diasap kan, Iya, harusnya empuk atau emang ciwi ya? emang gitu. Emang alot, tapi aku masih nggak tahu cara makanannya. Tapi yang ini alot-alotnya alot banget gitu. Mungkin diasap tapi ya alot aja ya tapi ya. Tapi saya emang enak sih karena dia agak smoky gitu kan rasanya. Oke, berarti R3 ya, R3. Berarti ini jadi G semua kan, Ai? Oke, selesai. Selesai langkah pertama. Oke. Dah. Terus C1, C1. C1 kita stroke lagi kan. Nah, ini jadi G, ini jadi G, tapi ini jadi black. Ini jadi G. Oke. Dah. C2. C2 sama lagi berarti. C2 berarti ini jadi G, ini jadi G, ini jadi G, ini jadi B. Dah. Terus sekarang apa? R2 katanya. R2 berarti ini kan. R2 berarti ini jadi black, ini jadi black, ini jadi gold, ini jadi gold, ini jadi gold. Oke. Sekarang kolom 2 lagi, baris 2 lagi. Astagfirullah. Ini jadi gold, ini jadi gold, terus ini dibalik jadi ini jadi black, ini jadi black, ini jadi black. Dah, sekarang kolom satu lagi. Ini jadi black, ini jadi black, ini jadi black, ini jadi black. Oke. Sekarang kolom 4, baris 4, ini jadi, dia ini susah sih emang. Ini jadi gold, ini jadi gold, ini jadi gold, ini jadi gold, tapi ini jadi black. Oke, berarti goldnya ada berapa? Hitung. Harus 10 katanya. Ini gold ya. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. 9. Yang satu lagi mana ya?
Ini ya kayaknya ya. Iya, Apa ini? Nggak tahu lah, pokoknya ada 10 aja. Nah, gitu ay gimana tuh caranya berarti? nggak Berarti kebayang. nggak kebayang ya. Ketika juga pusing banget. Nah, nggak apa-apa. Kita pelan-pelan aja kalau gitu. Sekarang kita coba bikin ini aja dulu, ay. Kita coba bikin um, list ya. Coba ya. Two dimensional list. Coba. Kak Cika mau coba bikin ini dulu. Tenang. Kita pelan-pelan aja. Emang ini susah sih, tapi ya bagus deh buat latihan. Hmm, two dimensional arranging iPhone. Ini pakai iPhone lah ya. Ini aja lah ya. Taruh I. Nah, gitu aja deh. Oke, gini. How to input to diamond. Kita masukin inputnya dulu aja lah setidaknya. Kita coba ini aja dulu ya. Kita pelan-pelan aja ya. Kak Cika juga mumet nih. Kita coba bikin dulu buat nerima matriks dulu ya. Mana ya? Kita kirim deh ke ideal linknya. Nah, kita bikin ini dulu. Kita kan kita misalnya rowsnya 3, kolomnya 3. Entries row wise. Row wise-nya eh oh, nggak usah masukin ya padahal ya. Oh, nggak usah ngantri deh, ay. Oke, gini aja kalau gitu. Kita mau gini aja, nggak usah nginput. Gini aja. Fixnya itu ah, ini aja coba ya. Kita set dulu aja dia jadinya 0 dulu ya. Ay, matriks B ya. Matriks. Oh, oke. Matriks I G sama dengan R. Gitu ya. Dah, kita set, kita print dulu. Oh, isinya blank semua harusnya 3, 3.
Now. Yang bener Iya aja. dong. Ini gini ya, biar nggak panjang-panjang. Aduh, stres kenapa ya? Harus belum. Matriks matriks IJ. Oh, Apen. Gitu. Kenapa ya nggak bisa ya? Ini sederhanain aja deh biar nggak pusing. Ah, ini ya, kenapa tidak bisa? Gimana sih contohnya? Oh, gini aja. Kalau ini gimana? Apa itu gelodak? Oh, kosong ya? Nah, ini kenapa? Kenapa? Nih kasih hapus dulu ya, biar mumet ya. Notetnya. Bersama. Bisa, bisa, udah bisa gini jadinya. Udah ya, bisa ya semuanya gini kan. Oke, sekarang tadi gue udah masukin kolom kan. Terus apa dia bilang? Choice ya berarti ya. Choice. Berarti kita baca perintahnya ya. Berarti perintahnya tuh
eh Kak Cika kemarin ngerjain yang James dulu. Kita masukin berarti ya. Kak Cika bikinnya di mana yang Adamnya? Bukan yang Adam, yang idea ya? Share item. Ya, sekarang kita pilih masukin choice-nya. Nggak apa-apa, itu segini, pas lomba. Idea kerjain seselesainya aja, nggak usah panik kalau belum selesai, biarin aja. Pokoknya kita latihan. Yang nggak boleh, yang jangan sampai kejadian tuh gini. Idea udah stres, happy enggak, belajar enggak, panik ya gitu. Jadi chill aja. Jadi kalau kecil-kecil juga sambil gitu. Foreign range choice berarti append, choice, list, input, gitu aja. Soalnya mana sih tadi? Mana tadi yang idea? Oke, R-nya 3, R-nya 3, choice-nya 2, append, choice list. Kok nggak bisa sih? Oh, salah. Ini gini aja loh, nggak usah pakai gini ya. Ini gini aja lah, nggak usah pakai nanya. Biar tambah mumet. Nah, itu. 3, 3, 2, R1, RC1. Oke, good. Ketika pengen ngeprint juga di sini, print choice list. Palingnya kita nginputnya udah bener. 3, 3, 2, R1, R, C1. Oke, udah bisa ya. Oke, sekarang ngapain? Pusing. Sekarang berarti udah kan inputnya udah setengah jalan nih. Nanti biasanya sama orangnya ya udah kalau nggak bisa submit mah ya udah gitu kan ya. Tapi paling nggak mungkin kalau misalnya nggak disubmit sama dia dicek nih codingnya udah berapa persen, lumayan lah. Oke ya, sekarang market coba ya, market job. Kita sekarang adalah gimana berarti gini, for di in range. Jadi kita baca len choice listnya. If gitu ya, kita coba dulu. 3, 3, 2, R1, C1. Kok nggak ada ya? Oh, ini 3, 3, 2,
R1, D, D1. Oke, oke ya. Kita manual dulu ya, Ai. Nanti kalau 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 itu baru kita rubah dia jadi integer, terus kita atur pakai integer. Tapi ini Kak Cika manual dulu buat yang 3 kali 3 dulu. Nanti kita rapiin lagi. Oke. Sekarang kan berarti kan kita bikin gini nih, Ai. Manual aja berarti setiga sebar-barnya gini dulu aja. Tapi ini pasti memorinya gede sih. Kak Cika coba gini ya. Misalnya 3 kali 3 kan ya. If apa lah ya. Pokoknya tetap berpikir. Dua, dua, dua. Coba. Nah, berarti kan Kak Cika bisa bikin ini buat yang ini kan. Kalau C1, D2, C1, D2, ya, udah bener ya berarti ya. Ini manualnya gini lah udah. Oke, sekarang kan udah bener ya. Tapi ini masih masih tiga tiga kolom ya. Ini only works for 3.3. Alright. Every Oke, oke. Kira-kira gitu kan ngetes dulu. Nah, berarti kan kalau gitu kita mesti ngecek nih. eh Kalau mau ngerubah row 1 berarti eh kita bikin fungsi aja gitu ya. Atau di sini dulu nanti kita bikin fungsi ya. Berarti di sini kita ngerubah row 1 kan, berarti row 1 for eh row in range R matrix if berarti kan kita tinggal ngerubah gini aja kan, if matrix kalau kita ngerubah baris berarti yang berubah barisnya aja kan. Berarti matrix R kolom enggak dong. Berarti, berarti kolom. Oh, berarti row-nya tetap kan? Berarti row 1 kan? Baris 1 kolomnya yang berubah. Itu kalau dia sama dengan G, maka kalau dia tadinya black, maka dia jadi gold.
Dan kalau kebalikannya, maka gila ini memang sakit kepala dah. Gini ya, coba ya Kak Cika bikin dulu ya. Berarti Kak Cika coba print dulu satu aja ya. Coba. Hah? Pelan-pelan saja, pelan-pelan saja. Tiga, tiga, satu, R, satu. Nah, oh it's not defined. Oh C harusnya. Berarti kan tiga, tiga, satu aja perintahnya satu kali, terus R satu. Benar ya? Enggak, kok G ya? Oh, I know. Ini berarti R-nya jangan, oh, berarti ini 0 dong, baris 0. Oke, kasih udah tahu. Ayo lihat deh, ini untuk pertama udah bener ya, kasih cek dulu ya. Untuk kalau perintah yang R1 udah bener ya, kan dia 3 kolom, 3 baris, 3 kolom, perintahnya satu aja, isinya R1. Udah GGG, BBB, BBB kan? Oke ya, ini udah bener ya, Ay. Coba point out sama Kak Cika. Jadi Ay, dia coba lihat ini deh, Ay. Ini kan, ini, itu jadi ini, Ay. Nah, jadi ini. Nanti sih ngeprintnya sih nggak apa-apa lah, bisa kita rapiin. Tapi udah bener kan berarti ya, yang black jadi gold, yang black yang bawahnya tetap gitu ya. Oh, atau Kak Cika bisa sih bikin dirapihin ya. Ntar Kak Cika bikin fungsi dulu ya. Print print matrix. Atau ini aja lah, nggak apa-apa lah. Fungsinya belum harus ngelewatin matriksnya, males. Ini kita print aja di sini. Oke, ini aja. 3, 3, 1, R1. Bener ya? Jadi gini kan ya? GGG BBB udah sama ya? Sekarang Kak Cika harus ngerubah kolom kan? Ini udah oke approve ya? Ini yang ini sama yang ini udah oke kan? Centang. Oke. Sekarang kita mau bikin yang ini. Nah, ini tuh kan dari perintah kedua kan, which is C1 kan. Berarti Kak Cika harus rubah dulu sekarang. Berarti kodenya di sini nih sebenarnya. Sekarang Kak Cika rubah dulu ya. Ini kan kalau ngerubah row 1, ini ngerubah row 2. Kalau row 2 berarti matriksnya 1, 1, oh, oke. Terus di sini juga row 3, berarti Kak Cika harus rubah dia jadi 2, 2, 2, 2. Oke. Dah. Sekarang kalau kolom. Berarti kalau kolom, Kak Cika harus ngerubah for row in R, berarti ininya row, ininya 0, ininya row, ininya 0, ininya row, ininya 0, ininya row, ininya 0. Sakit kepala. Ini 1, 1, 1, 1. Ya kan? Ini, oh ya.
Ya. Coba ya Kak Cika tes lagi. Aduh. Panjang banget tuh, Kak. Iya, sebenarnya bisa dipendekin sih, tapi udah biar jalan dulu. Susah. Kita dapat ini nggak ya? Berarti kita masukinnya apa sekarang? 2 R1 sama C1. Tuh kan? Hasilnya bener nggak, Ai? BGG, GBB, bener ya? Oke. Soal SMP. Wow. Gimana cara ngitungnya? Kita belum ngitung sekarang. Nanti untuk yang ini tinggal kita ganti aja sih, kita ganti sedikit. Setidaknya bisa aja. Gimana cara ngitung G-nya ya? Berarti di sini kan kita ngitungnya di sini. Berarti gold counter aja ya. Counter sama dengan 0. Berarti ini kita pakai ini aja, Ay. If matriks I, J sama dengan G gitu ya. Berarti counter sama dengan counter plus 1. Udah kita print aja. Coba lagi. 3, 2, R1, C1. Kok 0? Kok counternya 0 ya, eh? Padahal ngeprintnya apa gini ya? 3, 2, R1, C1. Tetap 0. Kenapa ya? Kenapa, ay? Padahal udah benar. Kenapa 0? Kenapa 0 dia? Minum dulu. Padahal udah benar lagi bandinginnya. Dia ngebalikinnya bisa, tapi counter sama dengan bisa harus gini sih. 3, 2, R1, C1. Oh benar. Oh harus gini. Idea udah 4 nih, berarti udah benar. Benar ya, Ay? 4 ya output sampel ya. Oke, sekarang kita coba yang ini ya. Sampel input 2. Tapi kan sampel input 2 tuh dia 4 kali 5. Berarti Kak Cika harus ini. Tapi ini masih manual ya, Ay. Apa-apa ya, agak gila sih. Kenapa baris itu, Kak? Nggak tahu, saya udah stres. Berarti ini R-nya mesti Kak Cika cek lagi. Berarti kan di sini R-nya 4 nih. Berarti Kak Cika di sini nambahin ya. Ini barbar sih cara cepet, tapi ya udahlah, it works ya. Berarti ini Kak Cika harus bikin di sini R4 kan. Berarti kita mau ngerubah pola 4 kan. Berarti di sini
Ini itu matrisnya 3 kan ini. Berarti ini 3. 3. Karena kan ngitungnya dari 0. 3. Nah, si C-nya itu berapa? C-nya 5. Berarti Kak Cika harus nambahin jadi 5. Eh, bentar dulu. Ini salah nih. C3. C1, C2, C3. Oke. Jadi Kak Cika mesti nambahin sampai 5. Harusnya nggak boleh gini ya, Ai, tapi ya udahlah ya. Pasrah ya. Karena nanti kita bagusin lagi. Berarti ini kan C4 ya. Ini C4. Berarti yang dirubah kolom 4 kan. Berarti kalau gitu ini harus ini 3. Kolomnya jadi 3 karena kan hitungnya dari 0 kalau di arraynya. Nah, ini untuk ke 5 berarti kolom 5 kan. Berarti ininya harus 4. 4, 4, 4, 4. Udah ya? Gila sih, nantilah Kak Cika rapin lagi dah. Ini di refaktor lagi ya. Oke, kita sekarang tes. Stres. 4 baris, 5 kolom, 7 input, which is R3. Oke, C1, terus C2, terus R2, terus R2, terus C1, terus R4. Berhasil nggak, Ai? Tebak. Jreng! Berhasil, Ai, dia. Yeay. Baik, ini harus kita perbaiki lagi, tapi berhasil ya. Jadi kita tuh rubah-rubah baris 3 kolom 1 kolom 2 kolom baris 2 baris 2 kolom 1 kolom 4 udah berhasil. Terus kita hitung kan hasilnya 10 ya, udah bener. Berarti si algoritma ini udah bener. Tapi kan idea lihat deh, ini kan sebenarnya eh, bukan the best practice ini. Nggak boleh kayak gini. Kak Cika sebenarnya gini tuh cuman ngetes aja. Ini tuh terlalu banyak gitu. Harusnya Kak Cika menggunakan cara apa? Looping gitu ya. Harus di loop ini. Harusnya nggak gini gitu. I hope ini lebih gampang tesnya. Iya, nanti cerita. Latihannya udah gini ya, kalau gimana ulang. Makanya, nanti ide cerita Kakak Cika nanti kita kerjain. Nanti kan lama-lama biasa sih. Walaupun Kak Cika juga selama ngerjain ini. Nah, sekarang gimana caranya menyederhanakan ini ya? Gimana caranya biar dia rapih termasuk inputnya? Nah, berarti, apa ini udah jalan dulu ya. Berarti kan kita tuh harus selalu ngecek dia tuh baris atau kolom kan. Berarti kalau dia baris, if choice list ya. Dia ngeprintnya gimana sih? Nah, berarti kita harus modify ininya, Ay. Kalau keburu kita coba ini sekarang. Ini atau gini, Kak Cika mau ini ini udah jalan ya. Kak Cika copy, kita bikin yang baru. Gila sih ini soalnya. Nanti itu ujiannya 2 jam 5 soal loh. Jadi pekerjaan soal-soal awal aja yang terakhir-terakhir harusnya lebih susah sih kayaknya. Kacau Yang udah. terakhir artinya bisa di skip. Oh, pokoknya nomor 1 pasti paling gampang lah. Tapi kalau misalnya idea ngerasa nomor 2 lebih gampang, udah kerjain nomor 2 dulu. Tapi baca hati-hati dulu gitu. Nah, sekarang Kak Cika mau mencoba menyederhanakan sekalian kita latihan otak. eh Berarti kan gini, Ay, kita kan harus baca ini ya, per input kan. Nah, input ini selalu kita bagi 2 kan. Maksudnya gini, misalnya R4 nih. Berarti kan kalau R itu dia sama dengan berarti row kan. Kalau row berarti yang berubah itu indeks yang awal kan. Kalau indeks itu kan biasanya gini, kalau 2 dimensi ya, kalau array gitu. Berarti row itu indeks yang ini harus berubah. Nah, kalau ininya 4, berarti di sininya itu adalah 3 gitu loh, Ay. Nah, di sininya kolom gitu. Ini kolom. Mana caranya ya?
Kalau R-nya 2, ntar berarti, ntar pelan-pelan, clear dulu. Nah, berarti kita harus ngambil dulu. Nah, ini kita matiin dulu aja ya, biar nggak pusing. Nah, ini kita matiin dulu. Nanti kita nyalain lagi. Eh, matiin dulu. Temew. Nah, sekarang kita coba ya. Kan kita udah baca si itu ya. Sekarang, gini. For i in range, sepanjang ada berapa choice listnya, row sama dengan eh, oke, row sama dengan choice list posisi yang posisi ke 0. Hmm, yang satu. Oke. Oh, taruh dulu. Oh, row column ini, terus frame sama dengan space, terus ini dua, coba. Frame R or I frame M. Coba aja kita tes. Tiga, tiga, lima, R1, C1. Oh, iya, iya, benar, 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 benar. Dapat I. Oke, Kak Cika udah bisa dapat ya. Berarti kan ini, ntar. Kak Cika udah dapat ya, ini tinggal dirubah. Kalau nggak selesai nggak apa-apa ya, tenang ya. Belajarlah bertenang diri. Tiga, tiga. Ini harus, abis ini langsung denger musik klasik, boy. R1. Jadi gitu, Ay. Prinsipnya gini, kerjain dulu, jadi dulu. Kalau masih ada waktu baru dirapi-rapiin. Nah, ini kan Kak Cika udah dapat ya, R1 sama C1. Dah. Jadi Kak Cika udah membaca ini dengan benar. Oke. eh nah, berarti di sini hmm, Kak Cika rubah nih. Berarti kan dapat ya. If R, R or C-nya sama dengan R, gitu kan ya? Berarti kan baris. Kalau dia sama dengan R, nggak perlu R and N sama dengan 1, tes dulu satu ya. Row
Hmm. Masalahnya kayak tiga Berarti matriks nol ya. N minus 1 berarti. Berarti barisnya itu kan. Kolomnya yang berubah. Oke, gini dulu ya. Kita coba. Nanti kalau udah kita modify seselesainya udah ya. Ini 3, ini 1. Misalnya Kak Cika rubah kolom 1 aja. Berarti, kok nggak mau? Kok nggak mau ya? Sini, kenapa error ya? Tapi ini Kak Cika buka aja nih yang ini. Kan dia harus itu. Oke. Sekarang, kenapa ini nggak jalan? If matriks N-1. N-nya sama dengan, oh oke. Matriks. Oh, dia nggak mau ya karena dia string ya. Matriks berarti ini. Kita berubah dia ke integer dulu. 3, 3, 1. Malah pencet. 3, 3, 1. R. Benar. Bisa nih, kayaknya kita bisa deh. I think we can deal with this deh. Oke ya. Lumayan ya, udah berhasil ya. Oke. Sekarang Kak Cika berarti kalau misalnya Kak Cika bikin R2 berarti dia harusnya udah ngerti juga. Ada 3, 3, 1 gitu ya. Tapi ini baru row ya. Row 2 berarti dia kok nggak berubah ya? Row 2 BBB 0. Kenapa ya? Kenapa? Kalau R2 kan if oh Kak Cika ngerti. Ini jadi integer aja deh, integer. Choice list ini gini. Kak Cika matiin dulu, tunggu ya. Ntar selesainya, tenang. Don't worry, be happy. Ini 3, ini 3, ini 1, ini R, ini 1. Oke, bisa. Jadi sekarang Kak Cika harus ngebenerin ini kan. Nah, sekarang dia print N-nya udah bener. Udah. Tapi dia udah integer tuh. Berarti kalau dia row-nya atau C-nya row, eh ini nggak usah ada. Dia tahu berapa. Nah, kita about to change row N kan. Nah, berarti ini udah gini aja. Oke, ya. Sekarang kita coba row 2 ya. 3, 3, 1, R, 2. Jeng. Udah bener. Udah bener, udah bisa. Sekarang berarti ketika tinggal merubah. Nah, ini dia ngelihat kan perubahannya dari sekian baris ya, dari ratusan jadi berubah. Nah, berarti kan ini tinggal Kak Cika rubah ya. Jadi sekarang tinggal bikin kolom, tinggal diginiin. Gini ya. Ini jadi elif. Nah, kalau dianya kolom, berarti ini tuh diganti R-nya jadi row. Nah, ininya, ini nggak usah. Ntar ya, kagok ya. Kalau iya, bear with me ya, bear with me. Integer. Ini berarti nggak usah integer.
Oke, ini udah jalan. Berarti ini juga nggak usah. Ini berarti nggak usah gini. Berarti ini nggak usah gini. Berarti ini malah salah kan kita. Jadi ini harus R, ini harus R, ini harus R, ini harus R, ini harus N1, ini N1, N1, N1. Beres nih, ay. Oke ya, kita coba ya. Kayaknya about the time deh. 3, Kak Cika coba ya. 3. Sekarang Kak Cika coba 1, kolom 1. Kolom 1 bener ya, berubah ya. Oke, sekarang kita coba sampel input 1 ya, Ay. Sampel input 1. Berarti, gimana? 3 baris, 3 kolom, 2, 2 choice, R1 sama C1. Jreng. Bener ya, Ay? 4 kan? Liatin. Liatin. Sukses, sukses kan? Nah, sekarang Kak Cika tes untuk yang kedua. Astaga. Oh, I'm so proud. I'm so proud of us. Oke, sekarang kita coba Yay! yang Oh my god, that is so long. kepala mau mati, kepala mau stres. Ini 5 ya, 4 baris, 5 kolom. Ada 7 perintah ya, Ay. 7 perintah itu baris 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 3, kolom 1, kolom 2. Salah masukin ya Allah. Harus teliti. Harus persis, nanti dirapin lagi. Masukin 4 baris, 5 kolom, 7 perintah, R1, R3, C1, C2, R2, 2 kali, R2, C1, R4. Kira-kira berhasil nggak, Ai? Harus 10 ya. Tahu. Bener nggak, Ai? Yay! Oke. Berarti Ai lihat ya. Kak Cika jelas ini 1 menit lagi pas. Lihat, jadi gini, yang Kak Cika tunjukin ke dia tuh gini. Kalau kita ikut lomba, sebenarnya problemnya itu bukan menangnya, tapi bikin otot, Ai. Jadi jangan peduli sama ini gue lagi lomba gitu. Immerse aja sama kerjaannya gitu. Jadi nanti dia setidaknya walaupun nggak menang dapat otot gitu. Kalau misalnya panik, dapat otot enggak, kalah iya gitu. Jadi have fun. Nah, tadi kan yang Kak Cika tunjukin tuh kita bikin yang di kepala kita kepikir aja. Tadi Kak Cika juga udah gue nggak bisa mikir lah udah. Kak Cika bikin lihat percobaan pertama 100 baris kan, Ai. 100 baris kan. Sekarang coba kita lihat cara yang terbaru. Kak Cika hapus ya. Ini kan Kak Cika looping. Tadi cara-cara pas di awal udah Kak Cika sederhanakan lagi. Kak Cika hapus. Deng. Jadi berapa baris, Ai? 58. Dan ini sebenarnya kalau pakai function bisa lebih sederhana lagi gitu. Oh, bentar, Ai. Gitu. Nah, jadi dia lihat 58 baris sekarang, Ai, bandingin sama yang ini. 103 baris. 3. Gila nggak? Maksudnya, kalau jadi gini, pertama kita pastiin dulu aja si kodenya jalan gitu ya. Setelah itu baru kita refaktor. Jadi setelah kayaknya masih ada waktu nih, gue refaktor bisa direfaktor gitu. Jadi idea hmm, jangan mikirin mau bagus di awal gitu, tapi lihat aja refaktor apa namanya kalau sih ada waktu kita lakukan refaktor gitu. Soalnya gini, si otak kita tuh kadang-kadang nggak bisa loncat, jadi misalnya kita harus ngerunutin masalahnya dulu. Nah, pada saat kita bikin pakai cara sederhana, otak kita mulai mikir, kayak gitu kerjanya. Nah, pada saat dia sudah mulai mengerti,
ngerti dia bisa ngambil bisa nge-bypass yang nggak perlu gitu ay. Jadi kita bisa sederhana ini sebenarnya bisa lebih pendek lagi kalau Kak Cika nggak ngeprint ini gitu ya. Tapi dia udah berhasil tuh kayak gini. Jadi kalau saya Kak Cikaran lagi, misalnya apa ya, saya 3 kali 3 dua perintah, misalnya row 3 sama C2 gitu ya. Nah dia bisa ngitung sendiri, udah tahu. Oh, oke, about to change row ini totalnya jadi 4 juga gitu ya. Pokoknya antara gitu ya. Ini tuh bisa kita hapus lagi, about to change-nya bisa dibagusin lagi, ya nggak usah ngeprint lah gitu. Kayak itu kan Kak Cika kasih karena buat ini aja, buat ngasih tahu aja, sebenarnya nggak usah di print juga nggak apa-apa gitu. Jadi bisa kita rapi-rapin lagi gitu, Ai. Oke, good luck for tomorrow I'm so scared. day. Dan Kak Cika share dulu ya, biar idea nggak lupa, biar bisa latihan. Kak Cika share dulu ke sini, Kak idea dulu. Hahaha. Mana idea? Nih, Ai. Oke, dan akhirnya terjawab juga. Nanti Kak Cika berarti bisa ngajarin yang lain juga nih, ngajarin yang itu. Tapi udah tahu cara pendeknya, saya udah kerja keras sama idea. Yeah, thank you for today ya, Ai. Good luck for first day ya. Kabarin Kak Cika ya. Jangan lupa dilihat websitenya, nanti link segalanya ada di situ. Sama email. Ya, bye. Ya, idea. Thank you. Dadah. Bye bye. Bye-bye.